kelompok 5 ingin mempresentasikan atau menjelaskan teori masuknya Islam ke Indonesia. Ya, saudara, masih Auzan Fatan, berdiri saya di sini. Saya ingin menjelaskan kondisi Indonesia sebelum masuknya Islam. Jadi sebelum memahami penyebaran Islam di Indonesia, kita perlu memahami kondisi masyarakat Indonesia pada masa sebelumnya. Ya, langsung saja. Yang pertama, kita harus memahami letak Indonesia, dan yang kedua politik dan pemerintahan, dan yang ketiga perekonomian, dan yang keempat keyakinan masyarakat yang ada di masyarakat Indonesia, dan yang kelima kesenian dan kesastraan yang ada di Indonesia sebelum pada zaman yang ada sekarang. Penjelasan yang kedua itu politik dan pemerintahan. Jadi dulu tuh peninggalan bersejarah dari masa kerajaan Hindu dan Buddha menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu telah mengenal sistem pemerintahan politik yang sangat jauh sebelum masuknya Islam. Yang ketiga yaitu perekonomian. Kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia banyak terjadi di sekitar aliran air. Jadi tuh orang-orang dulu tuh lebih ke air, jadi transportasi menggunakan air, seperti pasar di air, seperti ya pokoknya menggunakan transportasi di air. Dan hal ini disebabkan wilayah Indonesia tuh rata-rata isinya perairan semua. Jadi warga-warga Indonesia tuh rata-rata menggunakan sistem-sistem perairan yang ada. Jadi yang keempat yaitu keyakinan masyarakat. Jadi sebelum adanya Islam, jadi itu rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia itu tuh rata-rata menganut atau mengenal kepercayaan yang beragam, seperti perkembangan agama Hindu dan Buddha. Pada masa kerajaan Majapahit dibuktikan dengan adanya peninggalan berupa arca prasasti yang ada di sana. Dan sedangkan masyarakat di wilayah Indonesia tidak tersentuh pengaruh agama Hindu sampai Buddha menurut agama nenek moyang. Dan yang kelima yaitu kesenian dan kesastraan. Jadi kesenian itu terdapat di wilayah Nusantara sebelum adanya Islam. Jadi berbagai macam kesenian, yaitu kesenian seni musik, seni rupa, seni pertunjukan. Dan juga dikenal wayang itu ditemukan di wilayah kerajaan Hindu. Menceritakan kisah Ramayana atau Mahabharata, kisah dalam mitologi Hindu. Jadi selain itu terdapat pula kekawinan atau kekawin, yaitu karangan cerita yang banyak mengadopsi dari kitab Mahabharata atau kitab Ramayana dalam kepercayaan umat Hindu. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori Persia. Teori Persia sendiri merujuk pada bukti-bukti adanya sejarah pengaruh Persia di Nusantara pada abad ke-11. Bukti-bukti tersebut kebanyakan mengacu pada pengaruh bahasa yang dikemudiankan, digunakan, dan diteorikan. Nah, bahwa pengaruh Islam di Nusantara berasal dari Persia. Pengaruh bahasa Persia adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Nusantara. Contohnya adalah kata-kata asal Arab berakhiran huruf tak marbutoh yang dalam keadaan berhenti atau wakuf dibacanya hak, seperti sholatun jadi sholah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fersinali Pramono akan menjelaskan mengenai teori Gujarat. Para sarjana dari Belanda beranggapan bahwa agama Islam di Nusantara berasal dari anak benua India, yaitu Gujarat dan juga Malabar. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh seorang bernama Gujunapel yang beranggapan bahwa orang-orang Arab bermazhab Syafi'i berimigrasi ke India dan kemudian menetap di sana, yang membawa pengaruh Islam ke Nusantara. Teori Gujarat ini kemudian dikuatkan oleh seorang tokoh bernama Snokhu Gronje yang berpendapat bahwa penyebar Islam pertama di Nusantara adalah ulama-ulama Gujarat yang kemudian disusul oleh ulama-ulama Arab. Abad ke-12 adalah periode yang paling memungkinkan terjadinya penyebaran Islam di Nusantara. Ada 3 hal yang menjadi penguat mengapa Gujarat merupakan teori yang paling kuat. Pertama, adanya kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang antara Indonesia dan India telah terjalin cukup lama. Dan yang ketiga, adanya inskripsi tertua tentang Islam di Sumatera yang menunjukkan hubungan antara Sumatera dan juga Gujarat.
Perkenalkan, nama saya Febrian Hidayat. Saya sebagai pemateri teori Tiongkok. Teori Tiongkok. Teori ini percaya bahwa kedatangan Islam di Indonesia berasal dari imigran Tiongkok. Menurut teori ini, orang Tionghoa sudah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada zaman Hindu-Buddha, orang Tionghoa berinteraksi dengan penduduk Indonesia, terutama melalui hubungan perdagangan. Dan ajaran Islam masuk ke Tionghoa pada abad ke-7 Masehi, ketika agama itu berkembang. Pada masa dinasti Tang 618 sampai 960 Masehi, banyak pemukiman Islam di pesisir selatan Kantong, Changzhou, dan Tiongkok. Banyak sumber lokal menyatakan bahwa Raja Islam pertama di Jawa, Raden Patah dari Bintoro, Demak, adalah keturunan Tionghoa. Kesaksian lainnya, terdapat sebuah masjid kuno yang didirikan oleh masyarakat Tionghoa di beberapa tempat, terutama di Pulau Jawa. Menurut catatan Tionghoa atau Tiongkok, pelabuhan penting abad ke-15 Masehi seperti Gresik pada awalnya diduduki oleh para pelaut dan pedagang dari Tiongkok. Hal ini juga ditegaskan oleh pendapat Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang menyatakan bahwa terdapat 3 gelombang kedatangan Islam di Nusantara. Yang pertama, datang dari Bangladesh dan membawa mazhab Syafi'i. Yang kedua, datang dari perwira Tiongkok atau Muslim. Ketiga, datang dari seorang pedagang Gujarat, Haji Digraf dalam Tiongkok Muslim di Jawa abad ke-15 dan 16. Perkenalkan, nama saya Kanzanora Rasjid. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang teori Arab dalam masuknya Islam ke Indonesia. Menurut teori ini, Islam pertama kali datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi, yaitu pada abad pertama Hijriah. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Prof. Hamka. Beliau berpendapat bahwa kedatangan orang Arab ke Indonesia bukan hanya karena perdagangan, tetapi lebih didorong oleh semangat menyebarkan agama Islam. Bukti pendukung lainnya antara lain adalah catatan dari pendeta Buddha yang bernama Itsing, yang pada tahun 674 Masehi singgah di Palembang dan menemukan komunitas Arab yang sudah bermukim di sana, serta menjalin hubungan dengan penduduk lokal. Komunitas ini bahkan diberi wilayah khusus yang diberikan oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai bentuk dukungan terhadap hubungan perdagangan dan dakwah Islam. Selain itu, menurut sejarawan Thomas V. Arnold, pedagang Arab yang menjadi penguasa jalur perdagangan antara Barat dan Timur juga turut menyebarkan Islam di Indonesia sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Tokoh lain yang mendukung teori ini termasuk Uka Jen Rasasmita dan A. Hashmi. Pengaruh Arab juga terlihat dalam budaya Indonesia, seperti tradisi bersila yang mirip tradisi Arab atau Persia, serta nama dan gelar para tokoh Islam awal yang berakar dari Arab atau Persia. Penemuan makam Fatimah binti Maimun di Jawa Timur yang bertuliskan kalimat Islam klasik dan tanggal tahun 495 Hijriah juga menguatkan teori ini. Secara keseluruhan, teori ini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur langsung dari Arab dengan kombinasi aktivitas perdagangan dan dakwah agama, serta meninggalkan pengaruh budaya yang kuat di Nusantara. Perkenalkan, nama aku Nova Dwi Astuti. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor masuknya Islam ke Indonesia dan hikmah dari mempelajari proses masuknya Islam ke Indonesia. Faktor-faktor masuknya Islam ke Indonesia. Ada kalanya penyebaran Islam di Indonesia dikaitkan dengan cara-cara kekerasan, padahal situasi dan kondisi kekerasan terjadi pada wilayah politik di kerajaan-kerajaan yang sedang mengalami kekacauan akibat perebutan kekuasaan. Adapun faktor-faktor penyebab agama Islam diterima dengan baik dan menyebar dengan cepat di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Syarat masuk Islam sangat mudah. Seseorang telah resmi masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kedua, pelaksanaan ibadah sederhana dan biaya murah. Ketiga, agama Islam tidak mengenal kasta sehingga banyak orang dan kelompok masyarakat menganut Islam agar memperoleh persamaan derajat. Keempat, aturan-aturan dalam agama Islam fleksibel dan tidak memaksa.
Kelima, agama Islam yang masuk melalui jalur Gujarat, India mendapat pengaruh Hindu dan Buddha sehingga mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh masyarakat pada masa itu. Keenam, penyebaran agama Islam di Indonesia diadakan secara damai, tanpa adanya kekerasan dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya. Ketujuh, runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 Masehi. Hikmah mempelajari proses masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat hikmah yang dapat diambil setelah mempelajari proses masuknya Islam di Indonesia, di antaranya sebagai berikut. 1. Memperkaya wawasan tentang sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Kedua, memahami berbagai teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, sehingga dapat menghargai keragaman cara pandang para sejarawan dalam menganalisis bukti-bukti sejarah. Ketiga, memahami bagaimana Islam mewadahi keberagaman budaya di Indonesia dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal, sehingga dapat mudah diterima oleh masyarakat. Keempat, memahami bahwa penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai, sehingga mampu melakukan pengajaran Islam secara bijaksana maupun menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari.